Kali ini kita akan membahas tentang pesulap merah lagi ya, yang sampai sekarang ini sangat heboh sekali, yang diawali pesulap merah dengan Gus Samsudin ya. Akhirnya melebar kemana-mana, terus munculnya orang-orang yang mengaku perkumpulan dari dukun itu muncul, terjadi masalah lagi, terus muncul lagi. Yang sekarang ini yang menjadi trending yaitu melibatkan MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, yang kemarin di salah satu channelnya Cumi Cumi ya, itu muncul statement ya, MUI ya, secara keanggotaan bukan secara lembaga, yang menegur pesulap merah untuk lebih memahami tentang dunia perdukunan gitu ya. Jadi terkesan anggota dari MUI tersebut yang ada di channelnya Cumi Cumi itu tidak pro dengan pesulap merah, lebih cenderung dengan pro dari dukun tanda kutip palsu ya. Atau mungkin bisa juga anggota dari MUI itu belum memahami, bisa saja ya. Terkadang orang itu memberikan statement atau pernyataan karena tidak lengkapnya informasi, akhirnya muncul persepsi yang berbeda dalam penangkapannya gitu ya. Dan sekarang ini Marcel Radival atau pesulap merah ini juga menemui salah satu anggota MUI dan dimintai keterangan tentang pesulap merah juga gitu ya. Tapi kalau dilihat dari wawancara ini, pertanyaan dari pesulap merah ini sepertinya pihak MUI yang diajak ngobrol ini pro dengan pesulap merah. Coba kita dengarkan ya dari awal sampai akhir tanpa saya potong sama sekali. Dan di sini juga ada orang yang salah satu temannya pesulap merah yang bergelut dalam dunia ruqyah ya. Coba kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcel Radival, pesulap merah Indonesia, bersama Ustadz Faizar juga. Assalamualaikum. Oke, dan di sini ada Abah Handang. Abah Handang. Oke, sebagai apa Abah Handang? Saya sebagai pimpinan Pondok Pesantren MBS Ki Bagus Hadikusumo, dan saya juga salah satu pimpinan dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan sekaligus wakil sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat. Oke, luar biasa. Nah, jadi Abah pengen tanya nih, kan saya bongkar-bongkarin rahasia perdukunan nih agar masyarakat Indonesia tidak tertipu dan tidak mudah dibodoh-bodohi. Nah, menurut Abah gimana tuh, Bah? Apakah hal tersebut langkah yang tepat untuk mencerdaskan bangsa atau bagaimana, Bah? Mungkin Apa yang dilakukan oleh Abang Marcel ya, itu sesuai dan selaras dengan sabda Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ya, aksi-aksi penipuan, tipu-tipu, apalagi untuk ngambil keuntungan ya dari aksi penipuan itu tidak dianggap sebagai umatnya Rasulullah SAW. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang nipu-nipu ya, apalagi kepada kaum muslimin ya, membodohi kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari kami, bukan dari umat Rasulullah SAW. Jadi pertama ya, menghilangkan ya, atau yang paling tidak meminimalisir aksi-aksi penipuan yang berkedok agama, berkedok sulap dan seterusnya. Ya tentu saja ini selaras dengan apa yang diupayakan oleh para guru-guru kita, para kiai kita, agar umat ini lebih cerdas ya, menjadi lebih cerdas, menjadi lebih bijak, dan justru ini akan menguatkan tauhid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu dicatat juga nih, dengan banyak fitnah-fitnah di luar sana seolah-olah pesulap merah tuh nggak percaya goib, Ustaz. Dengan fitnah dukun tuh, dengan saya bongkar-bongkar kayak gitu. Padahal yang saya bongkar itu bukan hal goib, tapi itu hal yang bukan goib tapi dianggap goib. Karena semua agama itu mewajibkan percaya hal goib, surga, neraka, Tuhan, malaikat, jin, sihir dan sebagainya. Tapi perlu diingat juga, semua agama melarang keras perdukunan. Betul ya, Ustaz ya?
Iya betul. Maka dari itu kita percaya hal goib, tapi nggak boleh percaya perdukunan. Karena totalitas lebih baik percaya ke Allah Azza wa Jal daripada perdukunan. Kalau minta apapun minta tolong langsung ke Allah ya Ustaz ya. Kayak Dan penglaris itu mungkin yang dan perlu sebagainya. diluruskan ya. Perdukunan yang dimaksud oleh Kak Marcel ini adalah perdukunan yang memang mereka memasukkan di dalamnya unsur-unsur mistis atau berhubungan dengan jin-jin. Iya betul. Dan itu dilarang keras oleh agama kita, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah dalam surah Jin. Ya, jadi orang-orang yang yang uduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Jadi orang yang meminta perlindungan, bantuan kepada jin-jin untuk memohon perlindungan, pertolongan, maka tidak ada gunanya kecuali mereka bertambah dosa-dosanya. Jadi ini diantara bentuk dosa yang besar kalau kita memohon atau meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya betul. Oleh karena itu ya diantara yang diupayakan ini untuk mencerdaskan umat ini, bangsa ini dari hal-hal yang semestinya menjadi hiburan semata, Iya betul. tidak masuk pada ranah keyakinan, tidak masuk amin. pada ranah keagamaan yang mungkin ingin diluruskan. Iya betul. Dan kami sepenuhnya mendukung hal ini. Ya amin. Allahu Akbar. Syukran jazakallah khair Abah dan Ustadz Faizar. Mungkin Ustadz Faizar ada mau tambahan? Ya mungkin. Ya, saya hanya pengen meluruskan ya orang-orang yang salah persepsi bahwa perkara-perkara yang klinik itu ya bukan gaib. Perkara-perkara klinik berupa main-main khodam, ya kemudian dia main trik untuk nipu masyarakat, kemudian dia mengaku-ngaku dirinya punya karomah atau maunah, ya itu sebenarnya masuk ke ranah-ranah klinik. Yang gaib itu kan jadi ada dua ya, yang mutlak dan yang nisbi. Mutlak ya hanya Allah saja yang tahu kapan terjadinya kiamat dan lain-lainnya ya. Adapun yang relatif ini adalah gaib-gaib yang memang hanya diketahui sebagian makhluk dan tidak diketahui sebagian makhluk yang lainnya. Jadi ya saya harap bertobatlah kepada Allah Ta'ala, kembali kepada jalan Allah yang lurus. Jadilah hamba Allah yang wajar, jangan pengen tampil spesial.